Setelah Namgung Hye terjun ke medan pertempuran untuk membantu Somun berhadapan dengan pendekar koalisi Murim. Hal tersebut pun membuat para pemimpin yang tergabung dalam perkumpulan 9 sekte merasa kesal, tak terkecuali dengan kakeknya Namgung Sangin, yang berkata kalau Namgung Hye telah mewujudkan apa yang ia katakan di beberapa waktu yang lalu. Dan di sisi Biksu Yong-oh, dia pun merasa sedih, karena pasukan koalisi Murim terus saja berguguran setelah di waktu terakhir melawan Istana Pacheon, dan Hae Chon Pung yang berkata kalau dia tidak bisa membiarkan pembantaian tersebut terlalu lama. Dia pun lalu menghampiri Somun dan berkata, kalau sebenarnya dia tidak ingin bertemu dengan Somun dengan keadaan seperti itu, dan karena masternya maju untuk melawan Somun. Guak Muung pun berjalan dan memasuki pertempuran itu juga, sambil berkata kalau meski situasi tersebut sangat memalukan karena mereka mengeroyok Somun yang bisa dibilang adalah juniornya, Guak Muung tak punya pilihan untuk menghentikan kekejaman yang Somun lakukan. Dan di sisi Man Ilga selaku dari faksi Gongdong, dia pun berkata kalau dia juga akan ikut menyerang Somun. Di saat mereka bersatu menyerang Somun, Somun pun masih bisa memblok dengan tekniknya juga. Dan saat mereka menyerang Somun kembali, Somun masih bisa memblok serangan tersebut, dan di sisi Huan Chung, dia yang melihat pertarungan tersebut pun merasa kagum dengan Somun yang bisa menandingi serangan gabungan dari ketiga pemimpin fraksi, kemudian berkata kepada para murid untuk jangan memalingkan pandangan mereka terhadap pertempuran tersebut, karena mungkin mereka tidak akan bisa melihat pertarungan itu lagi seumur hidup mereka, dan menyuruh mereka meningkatkan seni bela diri mereka untuk mencapai ke titik seperti para pendekar yang ada di hadapan mereka. Dan kemudian, Huan Chung pun bergerak untuk bergabung dalam pertempuran tersebut. Di saat Huan Chung menyerang Somun, Somun pun menghindari serangan tersebut, dan ketika menyerangnya kembali, Somun masih bisa menghindari serangan tersebut. Namun di saat itu, dia pun terkena serangan mendadak yang mengenai perut kirinya, dan ketika mencabut senjata yang melukainya, ternyata itu adalah cakar Iron Blood yang dijadikan aksesoris oleh Dang Sohi, sehingga membuat Somun tambah murka kepada Dang Sohi, sekaligus membuat Hae Chon Pung merasa kesal, karena perbuatan Dang Sohi. Somun yang sudah menggila akan lebih menggila karena perbuatan dari orang yang membuatnya seperti itu. Di sisi Somun, dia yang tak bisa memaafkan Dang Sohi dan bertekad akan membunuhnya. Dia pun menyiapkan tembakan beruntun panah tak berbentuk, dan ketika melesatkannya, Dang Mun Chon pun berteriak kepada anak dan pendekar keluarga Dang untuk menghindar. Namun meski sebagian mereka bisa menghindar, di antara dari mereka pun masih terkena serangan tersebut, dan ketika salah satu serangan tersebut mengarah kepada Dang Sohi, Dang Sohi pun terselamatkan oleh ayahnya dengan cara memblok serangan tersebut, dan ketika Somun melihat mereka berlarian untuk menghindari serangan lanjutan Somun, Somun yang tak membiarkan hal tersebut pun lalu menggunakan teknik pedang kesatuan 3 rangkap tak tertandingi, jurus ketiga, pedang tak berujung, dan kemudian mengarahkan ke arah mereka, sehingga membuat mereka terhempas dan bangunan yang ada di sekitarnya pun langsung hancur tak tersisa. Di sisi Biksu Seonje, Biksu Mumu, dan Gu Yangpong, mereka pun sangat terkejut dengan teknik mengerikan yang Somun gunakan, terutama dengan Gu Yangpong, karena dia yang baru tahu kalau Somun mempunyai teknik semengerikan itu, dan di sisi Mumu, dia pun mengagumi keterampilan Somun, karena dalam waktu yang sangat singkat, Somun bisa menjadi sekuat itu yang bahkan dengan mudah menerbangkan orang-orang yang ia serang. Dan setelah Somun melenyapkan sebagian besar para pendekar koalisi Murim, Namgung Sangin yang melihat itu pun akhirnya menyadari, kalau rumor yang mengatakan kalau Somun berhasil mengalahkan senjata zombie racun saat pergi ke kediaman Dang, adalah hal yang benar-benar nyata. Karena dengan teknik yang sangat mengerikan tersebut, senjata zombie racun akan mudah dikalahkan yang bahkan dia dan tetua yang lain kesusahan mengalahkan senjata zombie racun tersebut. Di sisi Somun, dia yang terbang dengan menggunakan teknik King Gong yang akhirnya menemukan keberadaan Dang Sohi. Setelah turun kembali, Somun berkata, dengan mengatakan, sekarang tidak ada yang melindungimu. Bayanganmu membunuh Iron Blood masih segar di kepalaku. Aku memohon padamu,
namun kau masih mematahkan sayap Iron Blood dan menginjaknya. Seperti yang kau lakukan padanya, aku akan mematahkan kakimu dan menginjaknya juga." Setelah menginjak kaki Dang Sohi sampai dirinya menyeringai kesakitan, So Moon pun lalu memukulnya hingga terjatuh, dan kemudian, So Moon tanpa belas kasihan langsung menginjak tangan kanannya yang membuatnya menjerit kesakitan. Dan di saat So Moon akan memulai penyiksaan tersebut dengan pertama dia akan mematahkan tangan Dang Sohi. Hal tersebut pun dihentikan oleh Biksu Yong Oh. Dan Biksu Yong Oh yang berkata kalau dia dan para biksu tidak bisa membiarkan So Moon seenaknya membunuh orang-orang dan berkata kalau dia akan menghentikan tindakan So Moon. Biksu Yong Oh pun memerintahkan para biksu yang tergabung dalam kelompok 108 nafsu. Dan setelah para biksu itu berhadapan dengan So Moon dan membuat formasi Arhat, hal tersebut pun membuat para pendekar koalisi Murim terpana. Dan di sisi So Moon, dia yang melihat formasi tersebut, dia pun tersenyum, karena formasi tersebut adalah formasi yang hebat yang bahkan Gu Yangpong kewalahan melawan formasi tersebut. Dan So Moon yang berkata kalau dia ingin melihat seberapa hebat formasi tersebut, dia pun lalu menyerangnya. Namun setelah serangan So Moon beradu dengan formasi Arhat, tak diduga serangan So Moon bisa diblok oleh formasi tersebut. Namun meski serangannya bisa dihentikan oleh formasi Arhat yang dimiliki oleh kelompok 108 biksu nafsu, So Moon tak merasa terkejut, karena hal tersebut sudah dia duga sebelumnya. Di tempat Biksu Seonje, Biksu Mumu dan Gu Yangpong, Biksu Seonje pun bertanya tentang pendapat Gu Yangpong soal serangan yang barusan So Moon lancarkan melawan formasi Arhat, dan Gu Yangpong pun berkata, jika tubuh So Moon dalam keadaan seperti semula, Gu Yangpong berpendapat, kalau formasi Arhat akan dihancurkan, namun karena serangan tadi tidak bisa menembusnya, Gu Yangpong berkata kalau tubuh So Moon tidak bisa menahan potensi penuhnya. Namun berbeda cerita, kalau So Moon bertekad dengan mempertaruhkan nyawanya, Gu Yangpong berkata kalau So Moon bisa melakukan apapun, dan karena hal tersebut, Gu Yangpong mengusulkan untuk segera menghentikan pertempuran tersebut, dan Biksu Seonje yang bersependapat dengannya, dia pun lalu memerintahkan Mumu untuk memberitahukan kepada pemimpin koalisi Murim atau Biksu Yong Oh untuk menghentikan pertarungannya, dan Mumu pun langsung pergi ke tempat pertarungan tersebut. Di saat So Moon sudah dikepung oleh para biksu, terdengar suara Dang Chonho yang berkata, kalau pertarungan tersebut terjadi karena ketidakbecusan dirinya mengurus keluarga Dang. Kemudian dia berkata kalau dia ada yang ingin dikatakan kepada Dang Sohi. Setelah melewati So Moon, Dang Chonho yang menghampiri Dang Sohi pun lalu bersujud di hadapannya, dan sambil meneteskan air matanya, Dang Chonho pun meminta maaf kepada cucunya tersebut, dan Dang Sohi yang menyadari kalau hidupnya akan diakhiri oleh kakeknya tersebut, sebelum meminta ampunan, Dang Chonho pun langsung mencekik dan mematahkan leher Dang Sohi, sehingga membuat So Moon terkejut. Tak terkecuali ayahnya Dang Sohi yaitu Dang Munchon, dan setelah membunuh cucunya tersebut, dia pun menggendongnya dan berkata, kalau semua kericuhan tersebut diakibatkan oleh ulah dari keluarga Dang, maka yang harus mengakhirinya adalah keluarganya juga. Kemudian berkata kepada anaknya Dang Munchon, karena kesalahan satu orang yaitu cucunya tersebut, mereka harus mengorbankan banyak nyawa, dan Dang Munchon yang mengerti dengan situasinya pun lalu meminta maaf. Setelah itu, Dang Chonho berkata kepada para pendekar koalisi Murim untuk mengakhiri pertempurannya dengan kematian cucunya tersebut, dikarenakan itu terjadi karena kesalahan keluarganya sejak awal, dan meminta para pendekar koalisi Murim untuk tidak melakukan hal yang bodoh untuk membalas kematian keluarga Dang mereka. Dan Dang Munchon pun mematuhi apa yang dikatakan oleh ayahnya tersebut. Di hadapan So Moon, Dang Chonho berkata, kalau seharusnya, keluarga Dang bisa menjadi keluarga warrior paling kuat di seluruh daratan China dengan potensi hubungan mereka. Tetapi mereka kehilangan kesempatan tersebut yang diberikan oleh dewa, dan karena hal tersebut, Dang Chonho berkata kalau dia sangat malu pada dirinya sendiri untuk para dewa dan So Moon. Serta berkata kalau Dang Chonho merasa sedih, karena tidak bisa menjadikan So Moon menjadi bagian dari keluarga Dang, bahkan itu melebihi rasa sedih dan juga malu. Namun terlepas dari itu,
Dang Chonho meminta belas kasihan kepada So-moon untuk mengakhiri pertikaiannya dengan keluarga Dang, dan So-moon. Dia yang tak punya tujuan lagi untuk membalaskan dendamnya karena orang yang ia incar sudah dibunuh oleh kakeknya sendiri. So-moon pun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh Dang Chonho. Namun di sisi Oh-sang yang ditinggalkan oleh gurunya karena mati di tangan So-moon. Dia pun berkata kalau dia tidak mau berdamai dengan So-moon. Kemudian berkata, kalau sudah banyak kekuatan jalur cahaya yang mati di tangan So-moon, maka Oh-sang tidak bisa memaafkan apa yang sudah terjadi. Lalu, Dang Chonho berkata, apakah Oh-sang ingin melihat lebih banyak lagi darah yang berjatuhan? Dan kalau memang Oh-sang menginginkannya, Dang Chonho berkata kalau dia akan membiarkan faksi Jongnam sendiri untuk bertarung dan melihat akhir dari keruntuhan faksi mereka. Kemudian Namgung Sang-in pun berkata hal yang serupa. Karena dendam hanya akan menimbulkan lingkaran iblis yang tidak pernah akan berakhir. Itu akan menimbulkan kematian yang lebih lanjut dan tidak dibenarkan karena itu tidak memiliki keuntungan apapun dan meminta untuk mengakhirinya di detik itu juga. Setelah itu, Chunha pun menghampiri So-moon dan berkata, kalau So-moon sudah melakukan hal yang benar untuk berhenti melanjutkan pertarungan, dan So-moon pun berkata, kalau mereka harus segera pergi dari tempat tersebut sebelum dirinya berubah pikiran. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Biksu Mumu pun datang dan memberikan salam kepada So-moon. Kemudian dia berkata kepada Biksu Yong-oh, kalau Master Agung atau Biksu Seonje berkata untuk menghentikan pertarungan antara formasi Arhat dengan So-moon. Kemudian So-moon yang menghampiri Biksu Mumu, dia bertanya, apakah Biksu Seonje datang? Dan Biksu Mumu pun mengiyakan hal tersebut. Kemudian berkata, kalau alasan Biksu Seonje tidak memerintahkannya untuk bertempur dengan So-moon, itu adalah dikarenakan dirinya masih bukanlah tandingan So-moon. Sehingga, Biksu Yong-oh yang mendengar itu pun terkejut. Karena, Biksu Mumu yang sebagai dewa penjaga Shaolin sekaligus pilar kekuatan dari koalisi Murim, dirinya masih bukanlah tandingannya So-moon. Termasuk dengan para pemimpin yang tergabung dalam 9 faksi yang bersatu. Dan di sisi Biksu Mumu, dia pun berkata kepada So-moon, kalau Biksu Seonje ingin bertemu dengannya dan meminta So-moon untuk mengikutinya. Dan sebelum pergi, Hyung Jo-moon yang ada di sekitarnya pun berkata, kalau dia juga ingin ikut bersama dengan mereka. Dan akhirnya, mereka pun pergi ke tempat Biksu Seonje berada. Setelah beberapa saat, So-moon yang sudah diobati oleh Biksu Seonje karena luka yang ia dapat dari serangan kejutan yang dilancarkan oleh Dang Sohi. Biksu Seonje pun bertanya dengan keadaannya, dan So-moon pun berkata, kalau dia sudah baikkan setelah menggunakan obat yang berharga yang diberikan oleh Biksu Seonje. Tetapi Biksu Seonje berkata, kalau obat pil tersebut adalah obat sepele. Jadi So-moon tidak perlu berkata seperti itu. Namun di sisi Gu Yangpong, dia yang mendengar perkataan Biksu Seonje yang mengatakan kalau pil surgawi hanyalah obat sepele. Gu Yangpong berkata kalau biarawan Shaolin akan langsung pingsan kalau mendengar hal tersebut. Lalu, Biksu Seonje berkata, kalau sebenarnya, efek dari pil abadi akan lebih baik. Namun itu hanya bekerja kepada dewa penjaga saja. Dan karena hal tersebut, Biksu Seonje memberikan pil surgawi kepada So-moon. Karena itu masih akan memiliki efek yang baik terhadap perkembangan penyembuhan dalam tubuhnya. Dan So-moon pun berterima kasih. Karena berkat pil tersebut, So-moon berkata kalau lukanya terasa lebih cepat dalam penyembuhan. Dan Biksu Seonje pun bersyukur tentang hal itu. Kemudian dia bertanya, apakah gadis yang bersama So-moon adalah istrinya? Dan Chunha pun memberikan hormat sekaligus memperkenalkan dirinya. Dan setelah memberkati mereka berdua, Hyung Jo-moon juga memperkenalkan dirinya dan berkata, kalau suatu kehormatan bisa bertemu dengannya. Dan Biksu Seonje pun menyambutnya, serta berkata kalau dia juga senang bertemu dengan Hyung Jo-moon. Setelah mereka berpindah dan mengobrol sambil ditemani hidangan dan minuman, Gu Yangpong yang penasaran dengan teknik yang So-moon gunakan saat bertarung dengan para pendekar koalisi Murim. Dia pun bertanya tentang teknik tersebut. Dan So-moon pun menjawab, kalau teknik tersebut adalah teknik yang diturunkan turun-temurun dari keluarganya.
Kemudian Gu Yangpong mengapresiasi tentang teknik tersebut, kalau teknik itu adalah teknik yang sangat kuat. Sekaligus akhirnya dia mengerti, kenapa di beberapa waktu yang lalu, saat dirinya menawari seni bela dirinya, So Moon dengan tegas tidak mau menerima seni bela dirinya tersebut. Kemudian Biksu Seonje berkata, kalau dia melihat, So Moon telah mengalahkan Mumu di beberapa waktu yang lalu. Namun meski So Moon telah kalah dari Shaolin sebelumnya, Biksu Seonje berkata kepada Gu Yangpong kalau So Moon tidak mungkin akan menerima warisan seni bela dirinya. Dan kemudian, Gu Yangpong yang membahas tentang kekalahan dirinya di waktu masih muda saat menantang Biksu Seonje untuk menaklukkan dataran China. Dia berkata kalau dia sudah berlatih dengan sangat keras, dan menganggap kalau dia tidak akan kalah lagi. Dan Biksu Seonje pun berkata, kalau memang hal tersebut benar, Biksu Seonje berkata kalau dia sangat menantikan hal tersebut. Serta berkata kalau Mumu yang sudah menjadi penerusnya tidak akan pernah kalah dengan murid Gu Yangpong yang akan menjadi lawan dari Mumu. Di sisi Hyung Jo Moon, dia yang mendengar percakapan mereka pun berkata kalau mereka harus berhenti. Meski semangat kompetisi mereka masih berkobar, Hyung Jo Moon berkata kalau bukannya sudah waktunya untuk mundur dari keunggulan atau daya saing. Dan Biksu Seonje pun berkata, kalau hal tersebut bukanlah persaingan, namun hanyalah tindakan untuk membuat Gu Yangpong sadar. Tapi, Gu Yangpong yang masih merasa kesal pun berkata, kalau dia akan tetap membuktikannya. Lalu, Hyung Jo Moon berkata kepada So Moon, kalau kakek dan Biksu Seonje tampaknya saling mengenal dengan baik. Kemudian bertanya, apakah kakeknya tersebut juga menguasai seni bela diri yang sama dengannya? Dan So Moon pun hanya tertawa. Sehingga membuat Hyung Jo Moon bertanya kembali, kenapa So Moon malah tertawa, lalu mempertanyakan tentang pertanyaannya apakah ada yang salah. Dan So Moon pun menjawab tidak. Kemudian berkata kalau kakek yang Hyung Jo Moon sebut sebagai kakeknya. So Moon berkata kalau dia adalah seseorang yang kebetulan ia kenal di China. Sehingga membuat Hyung Jo Moon merasa bingung. Dan ketika So Moon berkata kembali kalau kakek tersebut adalah seseorang yang Hyung Jo Moon kenal juga, Hyung Jo Moon pun ditambah bingung dengan apa yang dikatakan oleh So Moon. Hyung Jo Moon yang kebingungan setelah mendengar perkataan So Moon yang mengatakan kalau kakek tersebut adalah seseorang yang ia kenal, So Moon pun berkata kembali, kalau bukankah kakek tersebut baru saja mengatakan namanya? Dan Hyung Jo Moon yang baru mengingat kembali kalau nama kakek itu adalah Gu Yangpong. Dia yang merasa kalau nama tersebut tidaklah asing. Dia pun mencoba mengingatnya, dan setelah beberapa saat, akhirnya dia pun menyadari, kalau kakek tersebut adalah mantan pemimpin Istana Pacheon, dan So Moon pun membenarkan hal tersebut. Hyung Jo Moon lalu bertanya, bukankah Gu Yangpong sudah mati sesuai rumor yang beredar? Tetapi So Moon berkata, kalau itu hanyalah rumor, seperti yang disematkan kepada dirinya, kalau dia yang sudah mati bisa hidup kembali. Kemudian, So Moon pun memberitahu Hyung Jo Moon, kalau yang menyelamatkan Gu Yangpong adalah dirinya. Setelah mendengar cerita tersebut, Hyung Jo Moon pun bertanya kepada So Moon, apa yang akan selanjutnya So Moon lakukan? Dan sesuai rencana, So Moon berkata kalau dia akan kembali pulang ke kampung halamannya. Tetapi, Biksu Seonje meminta So Moon untuk menunda kepergiannya tersebut, karena jalur cahaya sangat membutuhkan bantuan dari So Moon. Dan ketika So Moon berkata kalau dia sudah tak mau lagi berurusan dengan daratan China, Biksu Seonje pun berkata, kalau karena ulah dari pertempuran yang So Moon lakukan di beberapa waktu yang lalu, itu membuat setengah dari semua kekuatan jalur cahaya tidak bisa bertarung karena terluka. Dan karena hal tersebut, Biksu Seonje meski tidak meminta So Moon untuk berpartisipasi dalam pertempuran, setidaknya So Moon bisa tinggal dan melindungi tempat itu sampai para pendekar yang terluka pulih semua. Setelah mendengar kondisi dari jalur cahaya, So Moon pun bertanya kepada Hyung Jo Moon, bagaimana kabar tentang Goak Geom Miung dan Sang Cui Gai? Dan Hyung Jo Moon pun berkata, kalau dia tidak tahu dengan apa yang dilakukan mereka berdua, karena dirinya langsung mengikuti So Moon ke tempat tersebut. Tetapi, kalau melihat kondisinya, Hyung Jo Moon berkata kalau mereka sedang bersama kelompok mereka, karena orang-orang yang terluka setelah pertempuran melawannya sebagian besar dari fraksi mereka berdua.
Somun yang mendengar itu pun berkata, kalau itu memang benar adanya, apakah mereka berdua akan membencinya? Dan Hyung Jo-mun pun berkata, kalau mereka berdua sangat tahu situasi yang dialami oleh Somun, dan karena hal tersebut, Hyung Jo-mun berpendapat kalau mereka berdua tidak akan membencinya, bahkan mungkin mereka berdua merasa bersyukur, karena Somun bisa menghentikan pertempuran tersebut. Kemudian, setelah mendengar itu, Somun berkata kalau situasi dalam koalisi jalur cahaya menjadi kacau karena ulahnya yang ingin membalaskan dendamnya. Dia merasa sedikit bersalah akan hal tersebut, dan karena hal itu, Somun pun berkata kepada istrinya, kalau mereka harus menunda sebentar keberangkatannya ke kampung halamannya untuk membantu terlebih dahulu orang-orang dari koalisi jalur cahaya, dan Chun Ha pun menyetujui hal tersebut. Di tempat lain, tepatnya di markas istana Pacheon, terlihat Guan Pei dan Gui Gokja sedang berbincang, dan di dalam perbincangan tersebut, Gui Gokja berkata, jika benar kalau Somun pergi ke Gunung Hua, Gui Gokja berkata kalau itu akan menjadi masalah yang serius, karena dia berpendapat, kalau di tempat tersebut ada orang yang dekat dengan Somun dan mungkin akan menghentikan pertarungan pembalasan dendam Somun. Guan Pei yang mendengar itu pun bersependapat, namun, terlepas dari itu, Guan Pei tak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut, karena mereka mempunyai Huan Ya yang telah kembali seperti yang dikatakan oleh Gui Gokja. Tetapi, Gui Gokja yang memberitahukan hal tersebut pun berkata, kalau dia mendengar laporan, kalau Huan Ya telah bersumpah persaudaraan dengan Somun. Namun Guan Pei yang mendengar itu pun malah tersenyum, karena dua pahlawan dari kedua kubu yang berbeda telah saling mengakui satu sama lain. Tetapi yang mirisnya, meski mereka telah bersumpah persaudaraan, Gui Gokja berkata kalau mereka tidak punya pilihan selain menjadi musuh di medan perang, serta dia juga sedikit khawatir, kalau Huan Ya tidak mampu menangani Somun. Guan Pei lalu bertanya kepada Gui Gokja tentang seberapa banyak yang ia tahu tentang Huan Ya, dan Gui Gokja yang tak mengerti apa maksud dari tuannya tersebut pun bertanya tentang hal itu. Dan Guan Pei pun berkata, kalau sejak di usia muda, Huan Ya telah berlatih seni bela diri Wonro Won dari Wonro. Bahkan di istana Pacheon pun tidak ada yang tahu seberapa kuat Huan Ya sebenarnya, bahkan Guan Pei yang juga tidak tahu hal tersebut pun berpikiran, kalau Huan Ya mungkin sudah melampaui pencapaian yang ia miliki, sehingga membuat Gui Gokja yang mendengarnya pun terkejut, kemudian bertanya kembali, apakah Huan Ya benar-benar sekuat itu? Dan Guan Pei pun membenarkan hal tersebut. Guan Pei lalu bertanya kepada Gui Gokja, apakah dirinya sudah memberitahu tetua Wonro Won Samahu tentang Huan Ya yang sudah kembali, dan Gui Gokja pun mengiyakan hal tersebut, serta berpendapat kalau tetua sedang dalam perjalanan ke tempat mereka. Namun Guan Pei berkata kalau apa yang Gui Gokja katakan itu adalah salah, karena menurutnya, tetua Samahu akan langsung menuju ke arah utara ke Gunung Hua, sehingga membuat Gui Gokja bertanya-tanya, kenapa hal tersebut akan terjadi, sedangkan pemimpin istana Pacheon berada di istana. Lalu, Guan Pei berkata, kalau Gui Gokja tidak memahami sifat dari tetua Samahu, dan ketika Guan Pei berkata kalau dia sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi, Gui Gokja pun bertanya, apa maksud dari perkataan tuannya tersebut? Dan Guan Pei pun menjawab dengan mengatakan, kau pasti tahu tentang ketua Samahu kan? Dia seseorang yang membuat nama untuk dirinya sendiri di Cina dengan satu busur. Seseorang seperti itu telah melangkah maju setelah 20 tahun pensiun. Setelah dia, kita telah menemukan seseorang yang telah mengguncang langit dengan busur dalam beberapa dekade. Aku sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi. Sejujurnya, aku hanya ingin berlari sampai ke Gunung Hua. Konfrontasi anak itu dan ketua Samahu akan menjadi pertempuran abad ini. Kamu tidak tahu betapa sedihnya aku karena aku tidak dapat menontonnya. Aku percaya kemenangan tetua Samahu tidak bisa dihindari. Tetapi, di sisi lain, aku ingin mendukung anak itu. Bukankah sifat manusia untuk ingin mendukung yang tertindas? Namun, di dalam hatinya, Gui Gokja berkata, kalau Elji Somun bukanlah anjing bawahan yang lemah, bahkan dia bisa memusnahkan kelompok busur darah,
dan jika Guan Pei melihat keterampilan memanahnya dengan kedua matanya langsung, Gui Gokja berkata kalau pasti tuannya tersebut tidak akan berkata seperti itu. Di tempat lain, tepatnya di fraksi Jongnam yang telah diambil alih oleh Istana Pacheon, Huan Ya yang sedang berlatih pun mendengar seseorang yang menanyakan keadaannya, dan setelah melihat orang tersebut dan ternyata kalau itu adalah Gung Saheun selaku tetua tertinggi, Huan Ya pun memberikan hormat kepadanya, dan di sisi Gung Saheun, dia pun langsung berkata kepada Huan Ya, kalau dia mendengar, Huan Ya sudah bersumpah persaudaraan dengan anak laki-laki yang bernama So Mun, dan Huan Ya pun membenarkan hal tersebut, karena kebetulan telah menyelamatkan nyawa So Mun ketika dia berada di ambang kematian, sehingga membuat Gung Saheun pun terkejut mendengar perkataan Huan Ya itu. Tak berselang lama, Chon Suyu pun datang dengan membawa selembar kertas laporan yang baru ia dapatkan, dan setelah membaca laporan tersebut, Gung Saheun pun terkejut, karena laporan tersebut tentang So Mun yang mengamuk di tempat koalisi Murim. Kemudian, dia pun memberikan kertas laporan tersebut kepada Huan Ya, dan setelah membacanya, Huan Ya berkata kalau dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika So Mun melawan formasi Arhat, dan Gung Saheun pun berpendapat kalau mereka mungkin sama kuatnya. Kemudian, Chon Suyu pun mengusulkan kepada Gung Saheun, kalau mereka harus mengambil kesempatan tersebut untuk menyusup ke Gunung Hua lagi, karena Chon Suyu berpendapat kalau mereka memiliki keuntungan, dikarenakan setelah ahli dari jalur cahaya sedang terluka karena diakibatkan oleh pertikaian dengan So Mun. Gung Saheun lalu bertanya pendapat dari Huan Ya, dan setelah Huan Ya berkata kalau dia setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Gung Saheun untuk menargetkan titik lemah dari pasukan jalur cahaya, dia pun terkejut, karena Huan Ya berpikiran hal yang sama dengannya. Lalu kemudian Chon Suyu pun berkata, kalau situasi tersebut adalah kesempatan sempurna bagi pihak Istana Pacheon untuk mendapatkan kemenangan sambil meminimalisir kerugian yang akan mereka dapatkan, dan kemudian berkata kembali, jika Gung Saheun memberikannya perintah untuk melakukan tugas tersebut, Chon Suyu dengan senang hati akan memimpin pasukan mereka untuk melakukan tugas tersebut. Namun Huan Ya berkata, jika So Mun berpartisipasi dalam pertarungan, dia beranggapan kalau kemenangan mereka tidak akan terjamin, dan kalau menurut pendapatnya, Huan Ya berkata lebih baik menyerang pasukan koalisi Murim setelah So Mun pergi ke kampung halamannya. Gung Saheun yang mendengar itu pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Huan Ya, karena jika So Mun bergabung dalam pertarungan, mereka tidak akan mendapatkan jaminan untuk kemenangan mereka, dan Chon Suyu yang masih meragukan kehebatan So Mun karena dia belum melihat dengan kedua matanya sendiri, dia pun berkata kalau mereka terlalu mengagungkan lawannya tersebut. Tetapi, karena Gung Saheun selaku pemimpin tertinggi mereka berkata seperti itu, dia pun menyetujui apa yang dikatakannya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah hutan di Gunung Hua, terlihat seorang pria tua yang membawa busur merah sedang berjalan menuju ke sebuah tempat, dan di perjalanannya tersebut, seseorang yang melihatnya di balik semak-semak pun berkata dalam hatinya, kalau pria tua tersebut terlihat mencurigakan, karena dia tidak terlihat seperti orang yang berasal di sekitar wilayah tersebut. Namun, tanpa dia sadari, pria tua itu pun berkata kepadanya untuk menunjukkan diri, sehingga membuatnya terkejut dan langsung menundukkan kepalanya. Namun ketika pria tua itu berkata kalau dia adalah pria yang sangat penakut, dia pun menunjukkan dirinya, dan berkata kalau dia bukan seorang penakut yang dikatakan oleh pria tua tersebut. Pria tua itu, dia yang menggunakan tekniknya untuk memanipulasi pikiran pria tersebut agar bisa menjawab apapun yang ditanyakannya tanpa ia sadari. Dia pun lalu bertanya kepada pria tersebut, apakah So Mun masih berada di Gunung Hua? Dan pria tersebut, tanpa sadar dia pun menjawab, kalau dari apa yang dia tahu, So Mun masih berada di Gunung Hua. Dan setelah mendengarnya, pria tua itu pun berkata kepada pria tersebut kalau dia sudah bisa pergi kembali. Setelah beberapa saat sambil melihat pria tua tersebut pergi dari hadapannya, dia pun akhirnya menyadari, kalau dia sudah memberikan informasi yang penting kepada seseorang yang tidak dikenal, dan karena hal tersebut, dia pun dengan cepat pergi ke koalisi Murim untuk memberitahu tentang hal itu.
Setelah beberapa waktu berlalu, pria tua itu pun sampai di fraksi Jongnam yang sudah diduduki oleh pasukan istana Pacheon. Dan ketika para penjaga melihatnya, salah satu dari mereka pun menghentikan pria tua tersebut, kemudian bertanya apa tujuannya datang ke tempat tersebut. Dan pria tua itu pun berkata, kalau dia datang untuk bertemu dengan tetua tertinggi, Gung Saheun. Ketika penjaga itu bertanya kembali siapa nama dari pria tua itu pun dengan cepat melewati penjaga tersebut, sambil berkata kalau dia sangat terburu-buru dan tidak bisa menjawab setiap pertanyaannya, dan karena hal tersebut, penjaga itu yang beranggapan kalau pria tua itu adalah penyusup, dia pun berteriak dan menyuruh rekannya untuk menangkap pria tua tersebut, sehingga membuat para prajurit yang lain yang mendengar itu pun langsung keluar dan mencari pria tua itu. Tak berselang lama, Naeng Ak pun datang dan bertanya kepada penjaga tersebut apa yang sudah terjadi, dan ketika penjaga itu berkata kalau ada penyusup yang mencurigakan masuk, di sisi lain, pria tua itu pun datang dan berkata, apakah yang ada di hadapannya adalah Naeng Ak? Dan ketika Naeng Ak melihat pria tua tersebut, dia pun terkejut, dan langsung memberikan hormat kepadanya, dan diketahui, pria tua itu adalah tetua Samahu. Dan di sisi lain, Gung Saheun yang mendapat laporan kalau ada pria tua yang menyusup, dia yang sudah tahu kalau pria tua tersebut adalah tetua Samahu. Dia yang datang pun langsung memberikan hormat kepada ketua Samahu, dan tetua Samahu pun berkata, kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah mereka pergi dan berkumpul di suatu ruangan, setelah meminum teh yang disajikan, tetua Samahu pun berkata, apakah mereka tahu alasan kenapa dirinya datang ke tempat tersebut? Dan Gung Saheun pun mengiyakan hal itu. Kemudian Chon Suyu menambahkan, kalau tetua Samahu, pasti datang untuk bertemu orang yang disebut sebagai Phantom Archer. Kemudian Gung Saheun berkata kembali, kalau orang tersebut atau Somun akan segera pergi ke kampung halamannya. Tetua Samahu lalu bertanya kepada Huan Ya, apakah benar kalau dirinya sudah bersumpah persaudaraan dengan Somun? Dan Huan Ya pun membenarkan hal tersebut, karena hal itu terjadi atas dasar kebetulan saja, dan setelah mendengar langsung dari Huan Ya tentang hal tersebut, tetua Samahu pun bertanya tentang pendapatnya, apakah menurut Huan Ya, kalau Somun bisa menandinginya dengan busur? Dan Huan Ya, dengan tegas pun berkata kalau itu sudah pasti, bahkan mungkin kalau Somun bisa mengalahkannya, sehingga membuat tetua Samahu yang mendengar itu pun terkejut. Lalu, Huan Ya melanjutkan perkataannya, kalau pertarungan mereka benar-benar terjadi, Huan Ya mengingatkan tetua Samahu untuk berhati-hati menghadapinya, karena kalau tidak, tetua Samahu bisa dalam masalah besar. Dan tetua Samahu yang mendengar itu, dia pun tertawa, dan sambil bercanda, dia berkata kalau yang harus berhati-hati bukanlah dirinya, melainkan Somun itu sendiri. Di tempat lain di fraksi Gunung Hua, pria yang membocorkan informasi tentang keberadaan Somun pun melaporkan apa yang ia alami di hutan beberapa waktu yang lalu kepada para petinggi koalisi Murim. Dan setelah mereka mendengar laporan tersebut, Zhuge Yongyong pun berkata, jika memang benar kalau dirinya memberikan informasi tersebut tanpa menyadarinya, dan pria tua tersebut bisa memanipulasi pikiran pria tersebut, Zhuge Yongyong berpendapat kalau pria tua itu bukanlah orang sembarangan. Tetapi, pria itu berkata, kalau memang pria tua tersebut adalah salah seorang ahli bela diri, tidak mungkin dirinya tidak mengenal pria tua tersebut. Dan ketika Namgung Sangin bertanya apakah pria tua tersebut memiliki busur seperti apa yang dikatakan pria tersebut, pria itu pun mengiyakan hal itu, serta menambahkan, kalau pria tua itu memiliki pita merah. Namgung Sangin yang mendengar itu, dia pun berkata, jika memang kalau pria tua itu mempunyai ciri-ciri yang dikatakan barusan, Namgung Sangin berpendapat, kalau pria tua itu adalah Bo King, sehingga membuat Dang Chonho, Biksu Yong-oh, dan Zhuge Yongyong terkejut, karena biasanya, orang tersebut tidak akan pernah bergerak meski dunia Murim sedang dalam kekacauan. Di sisi lain, di tempat Somun yang sedang berbincang dengan Biksu Seonje, Gu Yangpong dan Biksu Mumu, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan Hyung Jomun yang kembali dari pertemuan para tetua, dengan dia yang berkata,
kalau mereka sangat terlihat santai ketika semua orang sedang gelisah setelah mendengar bahwa Bo King telah muncul. Biksu Seonje pun bertanya tentang siapa Bo King tersebut, sehingga membuat Gu Yangpong merasa heran, kenapa dirinya tidak tahu tentang legenda hidup itu, dan Biksu Seonje pun berkata, kalau dia tidak mungkin tahu tentang semua yang ada di daratan China, karena dia hanya tinggal di kuil saja. Lalu, Gu Yangpong bertanya kepada So Moon, apakah dia tahu tentang Bo King? Dan So Moon pun berkata, kalau dia tidak tahu karena dia bukan orang dari daratan China. Lalu, Gu Yangpong bertanya kepada Hyung Jo Moon, apa pendapat orang-orang tentang pria yang dijuluki sebagai Bo King? Dan Hyung Jo Moon pun berkata, kalau dia seperti So Moon, seseorang yang membuat nama untuk dirinya sendiri di China dengan busur. Kemudian, Gu Yangpong menambahkan, kalau dia, yang dipanggil sebagai Bo King, dia memasuki dunia murim pada usia 40, yang berarti dia membuat nama untuk dirinya sendiri cukup terlambat. Jadi, dia tidak bisa menyebarkan namanya sejauh yang orang lain bisa. Kemudian, So Moon bertanya kepada Gu Yangpong tentang orang-orang yang lain yang mendapat julukan mereka masing-masing. Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau di antara mereka, ada yang dipanggil sebagai Fish King, Eng Chon Su, yang telah menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan Fish King, dan Blade King, Bisa Geol, seseorang yang tak tertandingi dengan pedang. Lalu, Gu Yangpong bertanya kepada Biksu Mumu, apa pendapatnya tentang keterampilan Song Geom, dan Biksu Mumu pun berkata, ketika dia dan koalisi melawan zombie racun, seni pedangnya benar-benar luar biasa. Namun tak sepengetahuan Biksu Mumu, dia yang dijuluki Song Geom, adalah orang yang belum melampaui Blade King, terlepas dari Dang Chon Ho yang mendapatkan gelar Ahem Wang. Ketika Song Geom mulai mencapai ketenarannya, Bisa Geol telah menetapkan posisi yang kuat, serta secara objektif, Song Geom tidak bisa mengalahkan Blade King. Hyung Jo Moon yang mendengar itu lalu berkata, dari apa yang dia tahu, Song Geom dan Blade King belum pernah bertarung sebenarnya. Jadi, Hyung Jo Moon beranggapan kalau mereka tidak boleh mengasumsikan kalau siapa di antara mereka yang lebih unggul. Namun, tanpa sepengetahuan Hyung Jo Moon, Gu Yangpong berkata, kalau Song Geom dan Blade King pernah berduel, tepatnya 10 tahun yang lalu, dan duel tersebut yang sangat luar biasa. Namun pada akhirnya, Song Geom tidak bisa melampaui Blade King, dan Hyung Jo Moon yang mendengar itu, dia pun terkejut, karena hal tersebut pernah terjadi tanpa sepengetahuannya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.